Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dosen, mohon izin rekan-rekan. Saya Nindya Wanita Praja Safira Putriandini. Di sini saya akan menyampaikan salah satu materi dari mata kuliah Statistika Sosial, yaitu mengenai kesamaan dua varians yang termasuk ke dalam uji homogenitas. Video ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir pembelajaran mata kuliah Statistika Sosial di semester 5. Baik, langsung saja ke materinya, yaitu mengenai kesamaan dua varian. Pengertian dari uji homogenitas. Uji homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variansi-variansi dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas yang akan dibahas dalam video ini adalah uji homogenitas variansi menggunakan uji F. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak. Secara sederhana, tujuan utama dari uji homogenitas adalah memastikan bahwa sejumlah populasi yang akan diukur adalah homogen. Dengan kata lain, tidak jauh berbeda keragamannya. Uji homogenitas adalah sebuah persyaratan sebelum melakukan pengujian lainnya seperti uji T atau t-test dan ANOVA. Kita masuk ke dalam materi kesamaan dua varians menggunakan uji F. Langkah-langkah menghitung uji kesamaan dua varians, yaitu yang pertama adalah menentukan hipotesis. H0 yaitu varians variabel X sama dengan varians variabel Y yang memiliki arti bahwa kedua varians tersebut homogen. H1 varians variabel X tidak sama dengan varians variabel Y yang memiliki arti bahwa kedua varians tersebut tidak homogen. Lalu langkah selanjutnya yaitu mencari varians atau standar deviasi variabel X dan Y dengan rumus varians variabel X sama dengan akar N, di sini N-nya adalah jumlah data dari variabel X dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan per N dikali N kurang 1. Lalu untuk varians variabel Y sama dengan akar N, di sini N-nya adalah jumlah data variabel Y dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan per N dikali N dikurang 1. Selanjutnya, menentukan F-tabel. Taraf nyata dalam kesamaan dua varians tersebut adalah 5% atau 0,05. Maka dari itu F-tabelnya itu 0,05 titik koma DK1 titik koma DK2, di mana DK ini maksudnya adalah derajat kebebasan. Nah, derajat kebebasan 1 merupakan derajat kebebasan pembilang. Lalu derajat kebebasan 2 merupakan derajat kebebasan penyebut. Dari mana kita mendapatkan pembilang dan penyebutnya? Yaitu dari varians yang telah dihitung sebelumnya. Hasil dari pencarian varians dari variabel X dan Y itu menentukan siapa yang akan menjadi pembilang dan penyebut, di mana yang menjadi pembilang itu adalah hasil variansnya yang lebih besar dari yang satunya lagi. Derajat kebebasan pembilang sendiri dicari dengan rumus N pembilang dikurang 1, lalu untuk derajat kebebasan penyebut sama dengan N penyebut dikurang 1. Langkah selanjutnya yaitu mencari F hitung dari varians X dan Y dengan rumus F sama dengan S besar per S kecil, dengan catatan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, di mana pembilangnya atau S besar artinya varians dari kelompok dengan varians terbesar atau lebih banyak, dan penyebutnya atau S kecil artinya varians dari kelompok dengan varians terkecil atau lebih sedikit. Jika variansnya sama pada kedua kelompok, maka bebas menentukan pembilang dan penyebutnya.
Langkah yang terakhir yaitu membandingkan F hitung dengan F tabel pada tabel distribusi F dengan ketentuan jika F hitung lebih besar sama dengan F tabel, maka H0 ditolak. Lalu jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima. Baik, sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Di sini saya sudah mencantumkan satu buah soal. Sejumlah tes dilakukan untuk mengetahui berapa kecepatan terhubungnya komputer ke sebuah ISP atau Internet Service Provider. Berikut data-data kecepatan dalam detik dari dua merek ISP. Apakah kedua merek ini memiliki varians yang homogen? Di sini bisa kita lihat bahwa tes yang dilakukan itu sebanyak 15 kali. Dan dari tiap tes pun, dari kedua merek tersebut memiliki kecepatan yang berbeda-beda. Untuk merek A, secara berturut-turut dari tes pertama hingga ke-15 itu kecepatannya 11 detik, 12, 10, 14, 10, 15, 13, 12, 11, 10, 14, 13, 11, 11, 12. Lalu untuk merek B, 13 detik, 12, 10, 14, 12, 12, 10, 11, 11, 11, 13, 12, 10, 11, 13. Kesemuanya itu dihitung dalam detik. Kita masuk ke penyelesaian soal yang telah disampaikan sebelumnya. Yang pertama, kita akan menentukan hipotesis H0, yaitu varians variabel A sama dengan varians variabel B yang memiliki arti bahwa varians merek A dan B tersebut homogen. Lalu H1, varians variabel A tidak sama dengan varians variabel B yang memiliki arti bahwa varians dari merek A dan B tersebut tidak homogen. Taraf signifikansi yang seperti sudah saya sampaikan sebelumnya, alfa sama dengan 5%. Uji statistik yang akan kita lakukan yaitu uji kesamaan dua varians menggunakan uji F. Lalu tahap selanjutnya adalah mencari varians atau standar deviasi variabel A dan B dengan rumus varians variabel A sama dengan akar N, di sini N-nya adalah jumlah data dari merek A, dikali sigma A kuadrat dikurang sigma A dikuadratkan per N dikali N dikurang 1. Lalu untuk varians merek B sama dengan akar N, di sini jumlah data dari merek B dikali sigma B kuadrat dikurang sigma B dikuadratkan per N dikali N dikurang 1. Untuk memudahkan penghitungan, karena di penghitungannya kita memerlukan sigma A kuadrat dan B kuadrat, sebaiknya kita mencari nilai-nilai dari A kuadrat dan B kuadrat tersebut terlebih dahulu. Seperti yang sudah saya lakukan, di sini kita sudah bisa melihat bahwa hasil penghitungan dari A kuadrat dan B kuadrat seperti yang sudah tercantum pada tabel. Sehingga kita akan mendapatkan sigma A yaitu sama dengan 179, sigma B sama dengan 175, sigma A kuadrat sama dengan 2171, sigma B kuadrat sama dengan 2063. Kita lanjut lagi untuk menghitung varians dari merek A dan B. Yang pertama merek A, kita masukkan angkanya sesuai dengan data yang sudah kita peroleh sebelumnya. Ya, kita masukkan angka-angkanya di mana akar 15 dikali 2171 dikurang 179 kuadrat per 15 dikali 15 dikurang 1 sama dengan akar 32.565 dikurang 32.041 per 210 sama dengan 1,58. Lalu untuk varians merek B sama dengan akar 15 dikali 2063 dikurang 175 kuadrat per 15 dikali 15 dikurang 1 sama dengan akar 30.945 dikurang 30.625 per 210 sama dengan 1,23. Selanjutnya menentukan F tabel. Yang pertama kita akan mencari derajat kebebasan pembilang, di mana yang menjadi pembilang seperti yang sudah kita dapatkan sebelumnya itu adalah merek A, karena merek A memiliki varians lebih besar dari merek B. Baik,
Derajat kebebasan pembilang sama dengan N pembilang dikurang 1 sama dengan 15 dikurang 1 sama dengan 14. Untuk derajat kebebasan penyebutnya sama dengan N penyebut dikurang 1 sama dengan 15 dikurang 1 sama dengan 14. Maka F tabelnya kita mendapatkan 0,05, titik 14, titik 14 sama dengan 2,48. Selanjutnya kita mencari F hitung dari varians A dan B dengan rumus F sama dengan S besar per S kecil, di mana S besarnya itu adalah varians merek A dan S kecilnya adalah varians merek B. 1,58 per 1,23 sama dengan 1,28. Membandingkan F hitung dengan F tabel. F hitung seperti yang sudah kita hitung sebelumnya adalah 1,28 dan F tabel seperti yang sudah kita peroleh sebelumnya adalah 2,48. Dari angka tersebut kita bisa lihat maka F hitung itu lebih kecil dari F tabel. Dengan begitu kita dapat menarik sebuah kesimpulan. Karena F hitung lebih kecil dari F tabel maka H0 diterima. Dengan begitu varians kedua merek tersebut yaitu merek A dan B tersebut homogen. Sekian penyampaian materi dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.